Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami ingin mengajak diri kami pribadi dan juga para jemaah semuanya untuk sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Kita harus selalu menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Kenapa kita mesti selalu bersyukur? Alasan yang sangat sederhana, saudaraku. Alasan yang sangat sederhana kenapa kita mesti selalu bersyukur? Karena Allah masih selalu berikan kita nikmat. Ketika Allah masih selalu berikan kita nikmat, bahkan di detik-detik ini sekalipun, kita masih saja hidup dalam nikmat Allah. Karena kita sadar kemudian bahwa kita sedang hidup dalam nikmat Allah, selalu masih hidup dalam nikmat Allah, maka nggak mungkin syukur itu kadang-kadang. Maka nggak mungkin syukur itu kapan-kapan mau kita. Dari situlah kita memberikan alasan sederhana. Kenapa kita mesti selalu bersyukur? Karena Allah selalu kasih kita nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara fenomena yang akan terjadi di akhir zaman, di antara fenomena kehidupan manusia di akhir zaman yang disebutkan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di saat manusia di zaman itu tidak lagi mau peduli dari mana dia peroleh hartanya. Apakah dia memperoleh harta itu dari usaha yang halal ataupun dari usaha yang haram ataupun yang diharamkan oleh syariat. Dia tidak mau tahu itu. Asal sikat aja. Yang penting sen, yang penting uang, yang penting napeng. Kemudian dia akan mendapatkan itu dengan segala cara. Mereka mencintai harta dengan cara berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai harta dengan cinta yang sangat berlebihan, sampai tidak mau tahu apakah itu yang dia peroleh dari sumber yang halal ataupun yang haram. Tidak mau peduli. Pokoknya uang, yang pokoknya kaya. Maka tidak aneh hari ini ketika kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita ada orang yang tiba-tiba kaya. Kemarin sore dia baru dalam keadaan miskin, kok di paginya sudah mulai kaya. Perlu kita curigakan, saudaraku. Kalau ada orang cepat tinggi, kalau ada orang cepat-cepat gede, kalau ada orang cepat-cepat gemuk, itu gemuknya nggak sehat. Kalau ada orang yang cepat-cepat gede, itu gede-gede nggak sehat. Coba cek, tidak sedikit hari ini orang tiba-tiba kaya, kaya tiba-tiba. Mungkin saja dia adalah toke sabu-sabu. Mungkin saja dia habis nipu orang. Mungkin saja dia harus ngerampok, mencuri harta orang lain. Maka saudaraku, bukan salah dengan tiba-tiba kaya, tapi bagaimana proses kaya kita. Ketika kita menjadi orang yang berharta, hartawan, tapi dengan cara yang haram, di saat itulah Allah sangat murka kepada kita. Murka terhadap harta yang kita peroleh, dan pastinya murka terhadap kita di saat memperoleh harta dengan cara yang melanggar syariat. Maka kemudian sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam mukadimah tadi, salah satu dari fenomena akhir zaman adalah di mana manusia tidak lagi mau tahu apakah itu halal, apakah itu haram dari harta yang dia peroleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin." Akan datang suatu zaman di mana zaman itu, kata Rasulullah, manusia tidak lagi peduli dari mana dia memperoleh harta. Apakah harta ia peroleh dari usahanya yang halal ataupun dari pekerjaan atau usahanya yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo kita lihat harta yang kita miliki hari ini. Ayo kita koreksi. Kebun kopi yang kita miliki, toko-toko yang kita miliki, rumah yang kita bangun, kendaraan yang kita miliki hari ini. Coba kita cek makanan-makanan yang kita konsumsi setiap hari. Apakah kita mendapatkannya itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Ayo kita introspeksi, saudaraku. Karena apa? Ketika kita memperoleh harta bukan dengan cara yang halal, tapi dengan cara yang haram, sungguh kerja kita itu, sungguh usaha kita itu adalah usaha syaitan. Pekerjaan kita adalah pekerjaan setan.
Kita adalah orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang di muka bumi ini, sesuatu yang halal dan yang baik. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Halal dari segi cara mendapatkannya, tayyiba dari jenis yang kita dapatkan, bukan sesuatu yang haram jenisnya. Kemudian apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini, dalam satu ayat yang sama memiliki dua ataupun disandingkan perintah dengan larangan dalam satu ayat yang sama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakan sesuatu yang halal yang baik, dalam ayat yang sama juga melarang kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Ketika Allah mengatakan wahai manusia, makanlah yang ada di muka bumi ini sesuatu yang halal yang baik dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ketika Allah mengatakan jangan mengikuti langkah-langkah setan, maknanya janganlah kamu memperoleh hartamu dengan cara yang haram. Karena memperoleh harta dengan cara-cara yang haram itu adalah cara-cara setan. Korupsi itu cara setan. Merampok, merampas, menipu orang, meminjam uang orang tanpa kita kembalikan dengan sengaja. Kita sudah merencanakan itu. Ketika kita meminjam uang saudara kita, menangis di depannya, menghibah di depannya, segala persoalan yang sedih-sedih kita sampaikan supaya kawan kita ini, saudara kita ini mau meminjamkan uang kepada kita. Itu di saat kita meminjam. Ketika dipinjamkan, kemudian kita lupa dan bahkan pura-pura lupa, dengan sengaja kita pergi berangkat menghindar dengan niatan tidak mau membayar. Uang yang kita peroleh saudaraku sama saja bagaikan pencurian. Maka pada hari kiamat, orang-orang yang meminjam uang orang dengan sengaja tidak bayar, maka pada hari kiamat dalam hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan mereka akan dikumpulkan bersama para pencuri. Karena pada hakikatnya mereka mencuri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah setan dalam memperoleh harta. Ketika kita menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanggro Aceh Darussalam, negeri yang sangat kita cintai ini, negeri syariat Islam, negeri tanah para syuhada, para ulama, termasuk dataran tinggi Gayo ini. Siapa yang gak kenal dengan tanah Gayo, tanah para ulama, tanah para syuhada, tanah para pejuang, negeri yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Tapi apa yang terjadi di negeri kita hari ini? Negeri surga nirwananya bagi narkoba, negeri surga nirwananya bagi pengkonsumsi ganja. Ganja dijual hari ini di warung-warung kopi secara bebas. Bahkan ada yang mentransaksi jual beli narkoba, ada yang melakukan transaksi jual beli narkoba. Apakah itu namanya? Sabu-sabukah itu namanya? Ganjakah itu namanya? Itu dilakukan di rumah Allah, di masjid. Ketika kita kaya memang, kita memperoleh harta yang banyak dengan jual beli yang haram itu. Tapi ingat, kita jangan mengikuti langkah setan itu saudaraku. Kenapa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu musuh dan dia enggak pernah baik dengan kita manusia. Sengaja dia membisik-bisikkan hati kita untuk memperoleh harta secara praktis supaya setan menjerumuskan kita, karena dia musuh. Gak mungkin dia akan membawa kita ke surga Allah. Dia pasti akan menggiring kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Maka hati-hati. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan orang-orang yang sudah kebanyakan mengkonsumsi sesuatu yang haram, orang-orang yang hari-harinya makan, minum, pakaian yang dikenakan dari sesuatu yang haram, maka sungguh orang itu akan sangat sulit taat kepada Allah.
hati ini akan keras dan sulit condong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hari-hari mengkonsumsi yang haram, maka tubuhnya itu, hatinya itu, jiwanya itu hanya terdorong untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena memang jiwanya telah dikuasai oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul-rasul semuanya, semua para rasul. Apa kata Allah? Tidak hanya pastinya kepada rasul-rasul Allah saja, termasuk kepada umat rasul-rasul, kita semuanya juga. Apa firman Allah? Kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Makanlah dari sesuatu yang baik, baik caranya baik, cara memperolehnya itu baik, dan sumbernya juga baik. Wa'malu salihah. Kemudian Allah mengatakan, dan kerjakanlah amal-amal soleh. Saudaraku, dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para rasulnya, dan pastinya kepada pengikut rasul umatnya, ayat ini ada dua perintah dalam satu ayat yang sama. Dalam satu ayat yang sama Allah memerintahkan dua hal. Perintah pertama adalah hendaknya kita mengkonsumsi, memakan sesuatu yang baik. Yang kedua perintahnya apa? Hendaklah kemudian kita beramal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat Al-Mu'minun 51 ini, beliau mengatakan apa? Ayat ini memberi isyarat kepada kita. Apa isyaratnya? Ketika Allah sandingkan dua perintah, ketika Allah kawinkan dua perintah dalam satu ayat yang sama, yaitu Allah sandingkan perintah makan yang halal, dan Allah perintahkan dengan sandingan berikutnya, yaitu beramal soleh. Apa kata beliau? Ini menjadi isyarat bahwa orang-orang yang memakan makanan yang halal itu akan terdorong dan semangat untuk beramal soleh. Dan amal soleh itu tidak bisa dilaksanakan bagi tubuh yang tumbuh dengan sesuatu yang haram. Badan, jasad, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka tidak akan pernah mungkin tubuh ini terdorong untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sekali lagi, karena tubuhnya sudah dikuasai oleh syaitan. Orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan tubuhnya, maka enggak akan pernah mungkin syaitan mendorong orang itu untuk taat, patuh, tunduk kepada Allah. Syaitan hanya menyuruh orang itu untuk bermaksiat dan bermaksiat sampai dia mati dengan su'ul khotimah. Orang-orang yang memakan makanan yang haram dikhawatirkan kalau dia mati su'ul khotimah, saudaraku. Kenapa? Karena di hari kematiannya syaitan mendampingi sakaratul mautnya. Syaitan menemani sakaratul mautnya. Bahkan tidak sekedar menemani di samping. Orang-orang yang tubuhnya sudah terpenuhi dengan makanan-makanan yang haram, tidak hanya didampingi di samping. Setan tidak hanya mendampingi orang itu di samping, tapi setan bahkan berada dalam tubuh orang itu. Bahkan setan berada di darah-darah orang itu, yang kemudian orang itu akan sangat sulit mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka perlu khawatir, saudaraku, perlu taubat bareng bagi yang doyan dengan yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih ketika mewasiatkan kepada sahabat Nabi Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabat min suhti illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan kita yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, maka neraka pantas baginya. Dalam hadis yang berbeda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi." Sesuatu daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka pantas baginya.